Ini buat kalian cowok-cowok yang lagi ngerintis karir, yang punya mimpi setinggi langit, kalian pengen achieve hal-hal paling gede di dalam hidup kalian. Dan sebenarnya gue anti. Gue bukan orang yang suka bahas tentang pacar, ngejelekin cewek, tapi gue bener-bener percaya satu hal eksternal yang paling berpengaruh di hidup dan kesuksesan sebuah cowok, itu ceweknya. Mau ngomong pacar, istri, simpenan, gebetan, HTS, dan ini bukan gue. Gue kenal beberapa triliuner di Indonesia. Salah satunya gue pernah tanya di podcastnya Pak Hermanto Tanoko soal peran istri di semua kesuksesannya. And itu clear banget. Tanpa pasangan hidup yang tepat, lu nggak bakal bisa achieve hal-hal gede ini. Cuma sebenarnya di pikirannya kayak gini, kenapa pasangan hidup pada cewek itu penting banget di perjalanan cowok incer kesuksesan atau karirnya. Dan selama ini gue cuma punya konteks satu, kalau gue happy, gue lebih bisa incer mimpi gue. Kalau gue punya pacar dan dibikin gue nggak happy, gue jadi nggak bisa kerja. Tapi honestly, lebih dalam dari semua itu, riset yang pernah dilakuin, orang dengan pasangan yang tepat biasa perform better di kerjaan, lebih dapat banyak promosi, dan jauh lebih happy sama kerjaan mereka. Tapi kenapa? Cakep, good. Tapi apakah dia cakep itu, pertama tahan selamanya, kedua bisa nggak cakep itu menunjang karir kalian. Dan mungkin buat kalian yang cowok-cowok, and yes, mayoritas kalian yang nonton tuh cowok, yang nyari info tentang bisnis, finance, yang pengen sukses, dengerin deh kata-kata triliuner sama bilioner di dunia, yang bahkan ada hidupnya hancur karena cewek. Ini mungkin vlog dari gue pribadi, pengingat gue juga ke depannya kalau gue udah punya pasangan hidup yang gue siap komit sampai mati. Dan video ini gue inspired dari Iman Gadzhi juga. Dia keluarin statement yang menurut gue benar. Di luar dari kerjaan kita, hal yang paling banyak nyita waktu adalah relationship kita. Gue sedikit rephrase, bukan cewek ya, tapi relationship, pertemanan, keluarga. Cuma let's be real, untuk mayoritas cowok, apalagi high achiever, di video itu juga dia bilang termasuk ngejar cewek, main-main sama cewek, ngedeketin. Honestly kalau kita lihat hidup kita secara zoom out garis besar, pekerjaan itu udah pasti jadi nomor satu yang makan banyak waktu kita. Yang kalau kita nggak fokus, apalagi kalian yang punya mimpi gede, ya harusnya kalian lari 100 km per jam. Kalian bisa ditarik ke belakang dan ujung-ujungnya cuma jalan pincang 10 km per jam. Tetap cepat sih itu, tapi ya kebayang lah maksudnya gimana. Dan korelasinya ada hubungan dengan waktu. Time and focus adalah dua komoditas yang cuma bisa gerak maju. Dan gue ngeliatnya tuh ada porsi-porsi gede di hidup kita yang makan time and focus. Yang kalau ditarik lawanan arah, dia bukan tipe yang lu bisa ke kiri habis lu ke kanan. Ujung-ujungnya dua-duanya nggak gerak. Prinsip yang gue pelajarin dari mentor gue tentang cari partner bisnis. Dan konsisten, nomor satu adalah cari partner yang sevisi. Yang punya arah di mana kalian mau jalan bareng. Lu mau sukses, yuk kita sukses bareng. Kita adalah refleksi dari 5 teman terdekat kita. Kalau 5 orang itu punya arahnya masing-masing, ujung-ujungnya kita bakal ketarik-ketarik terus, bukan malah ke tempat kita mau. Bayangin itu semua, partner bisnis cuma di satu bisnis. Teman mungkin ada circle tertentu. Pacar, pernikahan, itu udah non-negotiable. Satu yang paling bakal nempel sama kalian, mungkin seumur hidup. Bayangin daya tariknya sekuat apa. Tapi juga bayangin daya dorongnya. Kalau ke arah yang benar dan pilih pasangan yang tepat, itu bakal ngaruh sampai kayak gimana. Ada namanya partner conscientiousness. Gue gak tahu bacanya gimana. Conscientiousness. Hindi biningi. Ada namanya partner conscientiousness. Gue gak tau gue ngomongnya bener atau enggak. Dan ini seberapa klop yang bisa ngeprediksi kalian masa depan karir, apa yang kalian pengen achieve. Yang kalau ngaco, kalian pilih cewek yang salah. Bukan cuma ceweknya yang salah, tapi apa yang kalian mau kerjain di dalam hidup itu juga bakal salah. So itu yang sebenarnya dari dulu gue ngeliat kenapa kayak gue tuh lumayan picky, lumayan gak mau buru-buru nikah. Tapi disclaimer ya, gue gak nyalahin siapapun yang mau nikah muda, yang mau main-main sama cewek. Itu kan hidup kalian. Tapi gue pribadi yang gue tahu banyak banget fokus dan kerjaan yang gue pengen achieve sebelum gue mati. Dan bukan cuma cewek, gue pilih teman-teman yang di sekitar gue. Dan it's true, jadi entrepreneur tuh banyak teman-teman lama yang hilang dari hidup gue, sesimpel karena kita udah nggak sejalan atau punya tujuan yang beda ke arah kita masing-masing. Coba kita ngomongin pasangan yang tepat itu apa. Soalnya dari tadi kita ngomong seberapa pentingnya pasangan hidup. Siapa pasangan yang tepat untuk kita? Sebenarnya kalau nanya AI, and yes gue nanya AI, sebuah robot yang nggak pernah namanya relationship advice, dia jawabnya ini. Tapi kalau gue summarize dari semuanya, ya gue juga punya prinsip hidup yang sama. Kalau gue masuk ke sebuah relationship dan gue nggak memberi dampak positif apapun itu di relationship itu, gue mendingan nggak usah. Dan itu berlaku untuk pasangan hidup yang gue cari ke depannya. Jujur, gue nggak ngelihat status ekonomi, gue nggak ngelihat kerjaan utama dia. Mungkin banyak hal-hal yang sifatnya itu kayak bonus di sebuah relationship, tapi poin yang paling penting adalah kalau gue jadian sama lo, kalau juga gue decide untuk nikah sama lo, bisa nggak gue ngelihat lo berjalan ke arah yang sama dan membawa dampak positif di hidup gue. Dan itu harus berlaku dua arah. Kalian bayangin ya, kalau misalnya kalian cowok yang pengen achieve hal-hal besar, pengen ngejar karir, pengen bahagiain orang tua, pengen punya bisnis, hal-hal yang butuhin kalian untuk mimpi gede, itu selalu ada satu kata yang konsisten dan diulangi sama banyak banget orang sukses di dunia. Turbulence. Turbulence itu kalau misalnya di pesawat, kalian misalnya lagi duduk terus tiba-tiba lewat awan kalian turun gitu. Dan itu bukan kayak satu turbulence terus lu bisa handle sendiri. No. Turbulence itu bakal beda-beda. Lu bakal jatuh di cara yang berbeda, di waktu yang nggak tepat. Lu bakal fight gila-gilaan untuk bisa dapetin posisi kalian. Bayangin, lagi kalian jatuh, pulang ke rumah ke istri. Bukannya jadi tempat untuk lu recover terus
ready to fight another day, tapi lu malah drain, nggak disupport, dan ditambah pressure-nya kok lu gagal di sini, gimana nanti anak kita. Wah gila, gue nggak kebayang kalau misalnya seumur hidup gue, dimana gue yakin ya, karena jalur gue sebagai entrepreneur itu tuh bukan jalur yang gampang. Gue depresi udah berkali-kali, susah berantem sama orang udah berkali-kali. High achieving man atau cowok dengan target dan goals yang besar butuh tempat aman, dan itu sebenarnya yang lu harus tanya ke diri lu sendiri, yang bukan bisa sekedar dicari tahu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun pacaran mungkin. Bukan masalah waktu, tapi lu seberapa yakin dalam jangka panjang dan lu bakal ketemu a lot of apakah dia akan memberi hal positif apa hal negatif di hidup lo. Dan itu sebaliknya. Itu yang bikin gue overthinking dan gue jarang mau publish atau go into new relationship yang gue kayak siap serius jangka panjang. And yes, summary-nya, pilih cewek atau pasangan hidup yang jangka panjang itu mungkin salah satu keputusan yang gue setuju di videonya Iman Gatsi. Keputusan nomor 1 paling penting yang cowok bisa bikin untuk menunjang karirnya. Mungkin satu-satunya decision yang jauh lebih penting daripada itu. Gue cuma bisa kepikiran satu. Dan I'm sorry kalau misalnya kalian ngerasa ini agak kaget untuk didengar. Hal yang paling penting itu kalau kalian subscribe. Bercanda, tapi ya mungkin untuk tutup topik ya, karena banyak cowok tuh ngeliat ada hal-hal vanity, karena dari tadi kita ngomong seberapa pentingnya naik turunnya, safe place. Gimana cowok-cowok yang cuma ngeliat cewek jadi trophy wife, yang penting cakep, gue bisa bawa dia kemana-mana, terus orang, wih anjir gila lu cewek lu cakep banget. Tiap cowok tuh pasti punya tipenya, pasti mau untuk bangun setiap pagi ngeliat ke istrinya atau pacar, terserah kalian, gila cewek gue cakep banget, tapi posisiin di semua yang udah gue omongin di awal, karena ujung-ujungnya memang biar nggak put out of context ya. Ini semua untuk kalian cowok-cowok yang lagi menunjang karir. Find the right person. Mungkin itu keputusan paling penting di hidup kalian. Nggak usah buru-buru, nggak usah di-pressure. Buat yang lain yang mungkin everyday people, yang nggak terlalu concern dan hidupnya cari the simple happiness in life. Gue sekalian sebut aja deh, misalnya kayak cowok yang lebih di-set untuk rumah tangga, ceweknya yang kerja. Atau misalnya udah tahu hidupnya pengen kayak lebih simple, santai. Stable job, bisa bayar bill, gedein anak. Mungkin hal yang gue bahas dari awal nggak terlalu relevan, karena ini kayak semi-vlog. Dan kenapa gue lumayan lama single? Karena yes, gue prioritasin masa depan gue dibanding kebahagiaan sesaat yang mungkin mayoritas sudah dapat di masa SMA, mungkin masa kuliah. Karena channel ini business, finance, and self development, ya gini topiknya. Dan gak salah untuk kalian yang pengen cari happiness, karena ujung-ujungnya kalau misalnya kalian sama cewek yang setiap hari bikin hidup kalian bermasalah, tapi kalian kayak meme ini, you don't want peace, you want problems always. I don't want peace, I want problems always. Monggo, hidup-hidup kalian nggak mungkin gue bisa atur juga. Oke para jomblo, semoga bermanfaat. I guess I'll see you guys in the next video, bye-bye.